Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas fitur keamanan dasar namun sangat berarti besar bagi jaringan Cisco, yaitu port security. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman membayangkan bagaimana caranya mencegah perangkat asing sembarangan terhubung ke switch? Nah, port security ini adalah salah satu solusi yang bisa digunakan untuk membatasi perangkat yang boleh mengakses port pada switch. Di video kali ini, kita bakalan belajar tentang pengertian port security, cara kerjanya, jenis pelanggarannya, yaitu violation mode, hingga praktek langsung di Cisco Packet Tracer. Nah, jadi, buat teman-teman yang ingin jaringannya lebih aman dan terkontrol, wajib banget nonton video ini sampai selesai. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke pengertiannya. Let's go! Oke teman-teman, jadi port security secara singkatnya adalah fitur keamanan pada switch Cisco yang digunakan untuk membatasi perangkat yang dapat terhubung ke suatu port switch. Sistem ini bekerja dengan menggunakan MAC address sebagai identitas perangkat yang diizinkan masuk ke jaringan. Selanjutnya, fungsi port security. Yang pertama, dapat mengamankan jaringan dari perangkat asing, lalu membatasi jumlah perangkat pada port switch, kemudian mengontrol akses pengguna ke jaringan, mencegah penggunaan jaringan tanpa izin, lalu menjaga kestabilan dan keamanan jaringan LAN atau Local Area Network. Kita masuk ke cara kerjanya. Port security ini bekerja dengan cara mencatat MAC address perangkat yang diperbolehkan menggunakan port tertentu pada switch. Jika ada perangkat lain yang tidak terdaftar mencoba terhubung, switch akan melakukan tindakan sesuai mode keamanan yang digunakan. Lanjut, jenis port security. Yang pertama ada static. Nah, static ini adalah MAC address perangkat yang dimasukkan secara manual oleh administrator jaringan. Yang kedua ada sticky atau dinamik. Nah, mode sticky ini, switch akan mempelajari MAC address secara otomatis dan menyimpannya sebagai perangkat yang diizinkan. Kemudian ada violation mode port security. Violation ini adalah tindakan yang dilakukan switch ketika ada perangkat yang tidak dikenal atau tidak terdaftar mencoba menggunakan port yang telah diamankan. Terdapat 3 jenis violation. Yang pertama ada protect, ada restrict, kemudian ada shutdown. Nah, kelebihan dari port security: meningkatkan keamanan jaringan, mencegah akses ilegal, mudah diterapkan pada switch Cisco, membantu administrator mengontrol perangkat jaringan, serta mengurangi resiko serangan dari perangkat asing. Jadi, kesimpulannya, port security itu merupakan fitur keamanan penting pada switch Cisco yang berfungsi membatasi perangkat berdasarkan MAC address. Dengan adanya port security, jaringan menjadi lebih aman dan terhindar dari akses perangkat yang tidak dikenal. Nah, teman-teman, jadi itu dia adalah pengertian dari port security. Selanjutnya, kita bakalan langsung mengimplementasikan port security ini di aplikasi yang selalu aku gunakan, yaitu Cisco Packet Tracer. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Oke teman-teman, ini aku udah masuk di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, jadi di sini aku bakalan buat satu topologi, yang dimana topologi ini terdiri dari 3 server, 1 switch, dan 1 PC. Nah, setelah seperti ini, kita akan sambungkan dulu menggunakan kabel ya. Oke, ini aku udah sambungkan menggunakan kabel. Nah, kenapa di PC ini tidak aku sambungkan juga? Karena ini akan kita pergunakan sebagai PC hacker ya, yang dimana jika teman-teman lihat di port ini, kalau misalkan port ini dicabut, lalu kita sambungkan ke PC yang ini, yang akan kita pergunakan sebagai PC hacker, nah, port tersebut tidak akan berfungsi ya.
Jadi port tersebut tidak akan berfungsi ketika kita memakai konfigurasi dari port security. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi sebelum kita mulai ke konfigurasinya, di sini aku akan memberikan tanda terlebih dahulu. Untuk server 1, itu kita akan gunakan violation yang shutdown ya. Lalu untuk server 2, di sini aku akan menggunakan violation yang protects. Nah, lalu untuk server 3 di sini aku akan menggunakan violation restrict ya. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita akan memasukkan dulu IP ke masing-masing server dan PC-nya ya. Di sini kita pergi ke desktop, IP configuration, lalu di sini 192.168.1.1 ya. Lalu ke sini juga. Nah, lalu PC-nya juga jangan lupa ya. Ini 192.168.1.4. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, langsung saja kita masuk ke switch untuk memulai konfigurasinya. Kita pergi ke CLI. Lalu di sini seperti biasa kita enter. Kita enable konfigurasi terminal. Lalu di sini kita berikan interface yang ini teman-teman. Nah, yang ini ya. Interface FA0/1. Interface FA0/1. Oke, kalau sudah kita berikan perintah switch port mode access. Lalu langsung saja switch port security. Switch port security. Nah, untuk ini kita berikan tanda tanya. Seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan MAC address terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi, di sini kita untuk menggunakan MAC address-nya, di sini kita pergi ke server 1, lalu kita pergi ke config. Setelah itu ada path Ethernet 0. Nah, di sini ada MAC address-nya ya, teman-teman. MAC address-nya yang ini. Ini kita copy aja. Lalu kita kembali ke switch. Nah, di sini kita berikan perintah switch port security MAC address. Lalu kita paste MAC address yang udah kita copy tadi ya. Oke, kalau sudah dipaste MAC address-nya, selanjutnya kita berikan perintah switch port security maksimum. Nah, maksimum ini adalah batas maksimal device yang akan kita gunakan ya teman-teman. Karena di sini aku menggunakan device-nya itu 1, jadi di sini aku akan ketik 1. Tapi bisa disesuaikan jika teman-teman menggunakan device-nya itu 2 atau 3 atau 4, teman-teman bisa ketik 1 atau 2 atau 3 atau 4 gitu. Jadi sesuai device yang teman-teman butuhin aja, yang teman-teman gunakan. Karena di sini aku menggunakan device-nya 1, jadi aku akan ketik 1. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau sudah, kita akan memberikan perintah switch port security kembali. Security violation ya. Nah, di sini menggunakan tanda tanya. Seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini ada protect, restrict, dan shutdown.
Nah, di sini seperti yang sudah saya berikan tanda tadi, kalau untuk server ini kita akan menggunakan violation yang shutdown ya. Jadi di sini kita berikan perintah shutdown. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan cek ya teman-teman dengan memberikan perintah do show interface FA0/1. Oke, nah kalau sudah dicek seperti tadi, selanjutnya kita akan menguji konektivitasnya ya, dengan cara yang port sebelah sini kita cabut, lalu kita sambungkan ke PC hacker ini teman-teman. Nah, oke, kalau sudah, kita akan uji dengan menggunakan pesan, dengan cara mengirimkan pesan. Di sini aku coba kirim pesan dari sini ke sini. Nah, kita lihat, nah ini failed ya atau gagal. Nah, teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri kalau portnya itu juga berubah menjadi merah atau dinonaktifkan secara otomatis, teman-teman. Mengapa bisa seperti itu? Karena violation yang kita gunakan adalah violation shutdown ya teman-teman. Yang dimana jika seseorang mencoba menghacker kemudian gagal, maka port tersebut akan otomatis dimatikan teman-teman. Seperti itu. Jadi kenapa bisa tiba-tiba merah? Kenapa tiba-tiba bisa dinonaktifkan? Karena violation yang kita gunakan adalah violation shutdown. Begitu teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika hacker tersebut mematikan no shutdown-nya? Apakah hackernya akan berhasil membobol jaringan tersebut atau tidak? Nah, bisa kita coba buktikan. Kita pergi dulu ke switch lagi ya. Kemudian di sini kita ketik no shutdown. Nah, oke sudah. Kita coba berikan pesan kembali ya teman-teman. Dari sini ke sini. Kita lihat tetap invalid ya teman-teman. Tetap pilot, tetap gagal. Berarti kalaupun hackernya itu sudah men-shutdown-kan switch-nya, tapi tetap saja jaringannya tidak akan bisa dibobol, tidak akan bisa dihack ya. Karena kita sudah menggunakan port security itu sendiri ya teman-teman. Nah, karena kita sudah memasang konfigurasi port security pada server tersebut, maka kalaupun di no shutdown kan, ketika mencoba mengirim pesan, tetap tidak akan berhasil atau akan failed, akan gagal ya teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi itu dia adalah konfigurasi untuk violation shutdown ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba ke violation kedua yaitu protect. Di sini kita akan di sini kita kembalikan semula. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih merah ya teman-teman. Jadi kita akan coba menyalakan kembali ya. Untuk menyalakan kembalinya kita pergi ke switch lagi. Di sini kita masukkan interface FA0/1. Lalu shut. Lalu kita nah. Oke, seperti itu teman-teman dan ya, ini sudah hijau, kita percepat dulu di sini. Nah, ini sudah nyala lagi ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan ke violation protect ya teman-teman. Jadi di sini kita masuk lagi ke switch. Di sini kita enter. Kita langsung saja berikan perintah interface FA0/2. Nah, seperti ini. Lalu switch port mode access. Lalu switch port security menggunakan tanda tanya. Nah, lalu untuk MAC address-nya, jika teman-teman malas kayak bolak-balik tadi mengcopy lalu mempaste untuk melihat MAC address-nya, nah teman-teman bisa mengketik tanda tanya di akhir MAC address-nya ya. Jadi di sini kita coba switch port, kita ini enter dulu, lalu kita tulis ulang switch port
port security, MAC address. Nah, di sini teman-teman bisa klik tanda tanya. Nah, di sini akan ada yang ini sama yang sticky ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah aku katakan tadi ya teman-teman, untuk yang ini itu, jadi seperti tadi ya, kita pergi dulu ke servernya, lalu ke config, lalu ke path Ethernet 0, untuk melihat MAC address-nya, lalu kita copy, lalu kita paste. Nah, tapi ada juga yang sticky ya teman-teman. Jadi sticky ini merupakan mode yang menyimpan address secara otomatis ke perangkat yang pertama kali terhubung. Jadi di sini kita bisa menggunakan sticky dengan hanya mengirimkan pesan saja. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk MAC address itu ada dua mode ya teman-teman. Yang pertama tuh mode ini atau secara manual seperti tadi. Lalu yang kedua ada mode sticky. Nah oke, untuk MAC address yang ini kita akan coba gunakan mode sticky ya teman-teman. Di sini kita enter dulu. Di sini kita tulis ulang switch port security. Lalu tulis lagi switch port security, MAC address, sticky. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, di sini kita bisa langsung memberikan perintah untuk violation-nya. Switch port security, port security violation. Nah, jangan lupa menggunakan tanda tanya. Di sini ada protect, ada restrict, dan ada shutdown. Nah, seperti yang udah aku katakan tadi, kalau di server ini kita akan menggunakan mode protect ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung berikan perintah switch port security violation protect. Seperti itu teman-teman. Lalu kita coba cek dengan menggunakan perintah do show interface, do show port FA0/2 ya. Maaf, do show port interface FA0/2. Oke. Nah, di sini ada port security-nya itu enable atau aktif ya. Lalu port statusnya itu secure up atau ini tuh berfungsi ya teman-teman. Lalu violation mode-nya kita menggunakan protect. Untuk ini, untuk egging type-nya itu absolute. Untuk security address egging-nya itu disable. Nah, di sini untuk maksimum max address-nya itu 1. Nah, untuk MAC address sama sticky MAC address-nya itu masih 0 ya teman-teman. Karena tadi kita belum memasukkan MAC address-nya itu berapa. Nah, lalu bagaimana teman-teman caranya? Caranya kita harus mengirim paket terlebih dahulu karena pesan tersebut menyimpan MAC address yang terhubung ya. Jadi di sini kita akan memberikan pesan dulu. Di sini kita akan berikan pesan dari server ini ke server 1. Oke. Nah, ini successful. Kalau sudah kita lihat kembali di sini. Kita berikan perintah kembali do show port interface FA0/2. Oke. Nah, di sini udah ada ya. Nah, ini adalah MAC address-nya 0060. Coba kita samakan ya teman-teman. Apakah betul itunya seperti itu MAC address-nya? Kita ke server 2, ke config, ke path Ethernet. Nah, 0060 ya MAC address-nya. Berarti betul ya teman-teman, sudah sama ya.
Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menguji konektivitasnya seperti tadi ya teman-teman. Nah, pada mode protect ini teman-teman, dia itu tidak akan mematikan portnya secara otomatis seperti mode shutdown ya teman-teman. Namun meski begitu, jika ada yang mencoba menghack, tetap tidak akan bisa berfungsi ya. Lalu pada mode protect ini juga tidak akan menyimpan berapa banyak paket yang hacker tersebut coba kirim ke switch teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita pindahkan dulu portnya ke PC. Oke, sini kita percepat. Nah, setelah itu coba kita kirimkan pesan dari PC ke server ini. Kita lihat, failed ya teman-teman atau gagal. Tapi teman-teman lihat di sini tidak portnya itu tidak berubah jadi merah atau tidak dinonaktifkan secara otomatis ya, karena ini bukan mode shutdown ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah konfigurasi dari server 2 tentang violation protect ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke server 3 yaitu violation restrict ya teman-teman. Jadi kita coba dulu. Ini kita balikin lagi seperti tadi. Nah, oke. Nah, untuk restrict ini kita langsung saja seperti tadi ya, kita masuk ke switch, lalu di sini kita bisa langsung berikan perintah interface FA0/3, lalu switch port mode akses, lalu switch port security menggunakan tanda tanya. Nah, di sini ada aging-nya, ada MAC address-nya, maksimum MAC address-nya, sama violation-nya. Oke, kalau sudah, ini kita enter lagi, kita tulis ulang. Switch port security. Kita akan menaruh MAC address-nya ya teman-teman. MAC address. Jadi kita akan mencoba menggunakan MAC address sticky lagi ya. Seperti ini. Lalu untuk violation-nya, switch port security violation. Nah, untuk violation-nya itu kita gunakan violation yang restrict ya. Oke, kalau sudah kita coba cek dengan berikan perintah do show port interface FA0/3. Oke, nah di sini port security-nya enable, port statusnya secure up, jadi yang belum ada seperti tadi ya MAC address dan sticky MAC address-nya ya. Di sini kita mencoba mengirimkan pesan dari server ini ke server ini. Kita lihat lagi. Do show port interface FA0/3. Oke. MAC address-nya itu 000A. Coba kita samakan dulu ya, teman-teman. Nah, kita ke config. 000A ya, teman-teman. Berarti sudah sama ya. Berarti sudah betul MAC address-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini itu pada mode hat-trick itu ada security violation count.
Nah, jadi mode ini tuh akan menghitung pesan yang dikirim oleh hacker tersebut. Kalau mode protect itu tidak bisa menghitung pesan yang dikirim oleh hacker tersebut, nah, maka di mode restrict ini bisa ya teman-teman. Jadi coba kita coba langsung menguji konektivitasnya ya teman-teman. Jadi kita akan cabut dulu portnya. Kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Kemudian kita akan memberikan pesan dari PC ini ke PC ini. Kita lihat violet ya teman-teman. Coba dari PC ini ke server ini. Kita lihat lagi. Violet juga ya teman-teman. Nah, yang ini. Coba kita dari PC ini ke sini. Violet juga ya teman-teman. Nah, coba kita cek lagi. Kita cek lagi do show port interface FA0/3. Nah, teman-teman lihat kalau tadi security violation counts-nya 0, nah di sini ada berubah angkanya menjadi 3 ya teman-teman. Itu karena tadi kita sebagai hacker mencoba mengirim pesan sebanyak 3 kali. Lalu pesan itu dihitung dan disimpan oleh mode hat-trick ini. Nah, jadi coba kita masukkan, coba kita mengirim pesan lagi ya. Dari sini ke sini. Lalu dari sini ke sini. Ke sini juga lagi. Nah, kita akan lihat lagi. Kita do show port interface FA0/3. Nah, berubah menjadi 6 karena tadi kita mencoba mengirim pesan 6 kali dan gagal ya teman-teman. Jadi itu terdeteksi, terbaca, terhitung oleh mode hat-trick ini ya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah konfigurasi untuk mode hat-trick ya teman-teman. Jadi kalau misalkan server 2 itu yang mode protect tidak bisa menyimpan atau menghitung pesan yang dikirim oleh si hacker. Nah, kalau mode hat-trick ini bisa ya teman-teman. Begitupun juga dengan mode shutdown ya. Kalau mode protect dan mode restrict ini tidak bisa mematikan portnya secara langsung, maka server 1 ini yang shutdown ini bisa ya teman-teman, karena violation shutdown-nya itu memang seperti itu ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, nah jadi itu dia adalah konfigurasi dari port security ya teman-teman. Jadi masing-masing mode ini bisa kalian gunakan sesuai kebutuhan kalian yang mana aja ya teman-teman. Begitu. Oke teman-teman, itu adalah konfigurasinya. Videonya saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!